Kami memotongnya dari bagian dada hingga ke bagian perut, dan para Maruta akan berteriak dengan sangat amat keras. Halo guys, welcome back. Terima kasih banyak sudah klik video ini. Di video kali ini, gue akan membawakan satu kisah kelam tentang Perang Dunia II yang benar-benar tragis dan sangat amat mengerikan. Tapi tunggu dulu, sebelum kita lanjut ke ceritanya, pastikan dulu kalau kalian sudah subscribe channel ini. Tolong untuk bantu kembangkan channel ini guys, minimal menginjak di angka 10.000. Selamat menonton, enjoy! Kalian pernah dengar nggak sih tentang eksperimen Unit 731? Kejahatan perang paling kejam yang pernah dilakukan negara Jepang pada masa Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua merupakan pengalaman yang sangat amat mengerikan bagi ratusan, bahkan jutaan orang. Seolah-olah semua negara maju pada saat itu, meluapkan segala macam kemarahan dan kebencian yang telah mereka simpan sejak lama. Dalam titik peperangan yang tidak ada habisnya, Perang Pasifik adalah salah satu perang yang paling menarik. Negara Jepang bisa dibilang memulai perang dengan menyerang Manchuria pada tahun 1931, dan tidak dapat disangka lagi bahwa mereka secara pribadi mendatangkan perang kepada negara Cina dengan melakukan invasi pada tahun 1937. Pada masa itu, masyarakat Cina memang sangat amat tersiksa. Bahkan, kekejaman yang terjadi akan semakin tidak biasa seiring munculnya desas-desus tentang operasi Unit 731. Unit 731 awalnya hanyalah unit penelitian yang bertugas untuk menyelidiki efek penyakit dan cedera berdasarkan kemampuan tempur tentara Jepang. Sebelum akhirnya mereka menggila dan mulai melakukan penelitian biologi dan kimia rahasia menggunakan manusia sebagai kelinci percobaan. Penelitian tersebut kemudian akan tercatat sebagai kejahatan perang yang paling mengerikan yang pernah dilakukan Jepang di tanah Cina. Bahkan mereka akan mengatakan para kelinci percobaan ini sebagai Maruta, yang berarti balok kayu. Kira-kira menurut kalian apa sih penelitian yang dimaksud itu? Yang pertama, ada eksperimen Frostbite atau The Night Walkers. Yoshimura Hisato adalah seorang ahli fisiologi yang ditugaskan di Unit 731. Dia diketahui memiliki penyakit khusus hipotermia yang hasilnya terlihat dalam eksperimen yang akan dia lakukan. Sebagai bagian dari penelitian, Hisato secara rutin merendam anggota badan Maruta ke dalam bak yang sudah berisi es batu. Dia merendam para Maruta untuk waktu yang cukup lama sampai anggota badan mereka benar-benar membeku. Pembekuan tersebut terus dilakukan sampai lengan dan kaki Maruta akan terdengar seperti papan kayu. Setelah itu, Hisato mencoba berbagai metode penghangatan ulang yang sangat amat cepat. Dia akan mencelupkan anggota tubuh para Maruta ke dalam bak yang berisi air panas mendidih untuk waktu yang sangat lama. Kalau bak berisi air panas mendidih itu tidak mempan untuk menghangatkan badan Maruta, mereka akan berpindah tempat dan akan memanggang tubuh mereka sangat dekat dengan api. Dan yang paling gongnya lagi, dia bahkan tega untuk meninggalkan para Maruta di dalam air panas mendidih semalaman untuk melihat apakah darah mereka akan mencair secara alami atau tidak. Eksperimen yang kedua adalah pembedahan dan pembelahan. Pembedahan ini melibatkan praktek yang sangat kejam. Mereka akan memutilasi tubuh tanpa anestesi untuk mempelajari sistem kehidupan yang beroperasi. Ribuan pria, wanita, bahkan anak-anak, terutama tahanan Cina, menjadi Maruta dalam eksperimen gila ini. Mereka diketahui dibedah dan organ tubuh mereka diambil untuk dipelajari. Dan yang paling gilanya, mereka akan dibedah dalam keadaan hidup-hidup. Eksperimen ini awalnya dimulai dengan sukarelawan dari para tentara. Namun ketika persetujuan dari atasan mereka, diperbolehkan menggunakan tahanan sesuka hati mereka, mereka pun langsung memulainya sebagai kelinci percobaan. Seorang asisten medis yang pernah dipekerjakan di Unit 731 dalam sebuah wawancara setelah perang sudah berakhir mengatakan,
Kami memotongnya dari bagian dada hingga ke bagian perut, dan para Maruta akan berteriak dengan sangat amat keras. Wajah mereka terlihat sangat amat kesakitan. Mereka membuat suara yang tidak bisa terbayangkan, berteriak dengan sangat amat mengerikan. Namun pada akhirnya teriakan mereka berhenti dengan sendirinya. Ini semua adalah pekerjaan sehari-hari bagi para ahli bedah di unit 731. Meskipun perang sudah selesai, masa-masa itu benar-benar meninggalkan kesan yang tidak bisa dideskripsikan dengan kata-kata. Anestesi tidak akan digunakan karena bahan kimia dianggap dapat mencegah reaksi dan menghambat penelitian. Dan ada lagi yang lebih gila dan lebih gongnya lagi. Benda berat seperti besi dan batu besar akan dijatuhkan kepada badan Maruta untuk menguji seberapa besar penghancurannya. Mereka juga dikurung tanpa makanan sama sekali. Mereka diizinkan minum tapi hanya meminum air laut. Berbagai macam transfusi darah yang sangat ngawur juga diberikan kepada mereka untuk melihat proses pembekuan darah. Masih banyak lagi metode penyiksaan lain selain yang sudah disebutkan tadi. Bahkan perempuan diperkaos dan dihamili secara paksa, terutama mereka yang memiliki penyakit menular. Bahkan janin di dalam perut akan dibedah dan dikeluarkan secara paksa. Kemudian janin itu akan sengaja dipotong untuk dipelajari. Gila. Ini benar-benar ngeri. Saat masa pengoperasiannya, unit 731 diketahui memiliki sekitar 8 divisi terpisah yang beroperasi pada kategori yang berbeda-beda. Mereka menjalankan uji lab mereka di sekolah kedokteran dan fasilitas penelitian di negara Tokyo. Tetapi markas mereka yang sebenar-benarnya berada di distrik Harbin. Ada juga penelitian di mana si narapidana ini sengaja ditularkan penyakit sipilis. Efek penyakit kemudian akan mereka pantau. Tidak ada perawatan yang akan diberikan kepada para Maruta yang tertular. Kadang narapidana yang sudah terinfeksi dipaksa untuk memperkaos sesama narapidana pria dan wanita untuk memantau penularan penyakit sipilis ini. Diyakini bahwa sebagian besar korban di sana adalah orang China, Korea, dan Soviet. Penelitian asing dan gila ini biasanya adalah simpatisan komunis, penjahat biasa, warga sipil yang miskin, atau cacat mental. Tidak banyak informasi yang ada tentang unit 731 ini karena pemerintahan Jepang tidak pernah sepenuhnya mengakui tentang ketragisan operasi unit 731. Oke guys, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kalau kalian suka video gue, boleh bantu share ke teman-teman kalian. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Aktifkan tombol loncengnya, jadi setiap kali gue masukin video, kalian selalu dapat notifikasinya. Thank you for watching. See you next video. Bye-bye.